Apabila peserta sudah berhasil mengakses aplikasi KSN, untuk melaksanakan ujian, peserta akan mengakses menu ujian pada sebelah kanan. Saya lingkari, mari kita klik. Jika peserta sudah memiliki ujian, maka pada halaman daftar ujian ini akan terdapat item-item ujian, di mana pada peserta kali ini memiliki satu ujian, di mana pada item tersebut memiliki informasi nama ujiannya, kemudian total waktu ujiannya, juga waktu mulai dan waktu selesai sesi ujian dilaksanakan. Mari kita klik item tersebut. Saat mengklik item tersebut akan menuju ke halaman hitung mundur waktu ujian. Jika belum memasuki waktu ujian, di sini akan diberikan informasi-informasi tentang halaman ujian yang akan kita akses. Yang saya akan jelaskan juga setelah kita memasuki halaman ujian nanti. Pada halaman hitung mundur ini juga terdapat informasi countdown tadi, yaitu informasi hitung mundur juga informasi jam ujiannya. Setelah hitung mundur ini menginjak angka 0, maka tombol akses ujian akan aktif. Mari kita klik. Nah, di sini ini adalah halaman ujian, di mana yang kuning ini merupakan informasi waktu total ujian pada ujian kali ini. Kemudian di sebelah sini pada baris pertama, yaitu soal terjawab atau total. Mohon maaf, soal terjawab garing total 2.0/9 ini menjelaskan tentang berapa soal yang sudah terjawab oleh peserta garing jumlah total keseluruhan dalam ujian ini, di mana pada ujian ini memiliki 9 total soal. Pada baris keduanya, pertanyaan 1 dari 5 ini menjelaskan bahwa ini nomor 1 dari 5 soal. Kenapa 5 soal bukan 9? Kita akan lanjut ke bawahnya ini karena pada sesi ini kita sedang aktif di pilihan ganda, dan pilihan ganda memiliki 5 soal, maka ini adalah pertanyaan pilihan ganda nomor 1 dari 5. Kemudian pada sebelah kirinya pilihan ganda, yaitu pada sebelah kirinya nama sesi, di mana sesi ini adalah sesi pilihan ganda, terdapat timer berwarna merah. Apa bedanya timer berwarna merah ini dengan timer berwarna kuning? Timer berwarna kuning menjelaskan keseluruhan waktu ujian dari beberapa sesi dalam ujian ini. Kemudian timer merah ini adalah waktu per sesi atau waktu per tipe soalnya. Karena sekarang sedang memasuki waktu tipe soal pilihan ganda, maka ini menjelaskan waktu pengerjaan untuk pilihan ganda saja. Ketika nanti pindah ke soal berikutnya, maka ini akan terubah dari awal lagi sesuai dengan waktu tipe soal tersebut. Di sini pada kotak biru ini merupakan soal dari atau pertanyaan dari soal tersebut. Karena ini merupakan pilihan ganda, maka di sini ada 4 item, di mana ini menjelaskan tentang pilihan-pilihan jawaban dari pertanyaan di atasnya. Untuk menjawab pilihan ganda, maka peserta tinggal memilih jawaban yang menurut mereka benar atau yang ingin mereka jawab. Selanjutnya kita pilih jawab. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kasus untuk lewati. Di sini terdapat tombol jawab dan lewati. Apa bedanya? Ketika peserta mengklik tombol jawab, artinya peserta sudah fix akan menjawab itu karena soal tidak akan dapat dilihat lagi, apalagi dikoreksi. Nah, sedangkan untuk kasus jika peserta mengklik tombol lewati, maka yang akan terjadi adalah
tersebut akan muncul kembali setelah soal terakhir pada pilihan ganda. Peserta juga mampu menjawab terlebih dahulu. Misalnya, kita pilih yang pertama. Perhatikan ya, pertanyaan 2 dari 5 yang akan kita skip, harus kita lewati. Terus misalnya soal yang ini, pertanyaan 3 dari 5 akan kita skip juga tanpa menjawab apapun, kita lewati. Kita menjawab seperti biasanya. Ini soal 5 dari 5 adalah soal yang terakhir. Mari kita jawab. Nah, akan kembali ke soal yang tadi kita lewati, dan jawabannya juga sudah masih tertera di sini. Kita bisa menggantinya. Kemudian ketika sudah yakin, klik jawab. Kemudian ini adalah soal 3 dari 5 yang tadi soal kedua yang kita lewati, di mana kita belum jawab apapun. Mari kita jawab. Nah, artinya soal dari 3 dari 5 adalah soal terakhir dalam kasus ini, sehingga pada soal terakhir setiap sesi akan muncul tombol selesai. Selesai, kita klik. Nah, karena waktu masih tersisa sekian detik untuk sesi pilihan ganda atau untuk tipe soal pilihan ganda, maka peserta akan melihat halaman menunggu. Ini masih halaman pilihan ganda ya. Ya. Untuk beberapa kasus pada ujian ada halaman ada istirahat, terutama yang SD, yang KSN SD. Ini sesi berikutnya adalah sesi istirahat. Maka di sini tertera nama sesinya, ini juga. Saat ini waktu sesi istirahat juga sedang menghitung mundur. Ya, masuk ke sesi isian singkat. Pada isian singkat, di sini terdapat 3 soal, artinya pertanyaan 1 dari 3. Kemudian ini yang biru ini merupakan pernyataan soal, dan yang putih ini merupakan pertanyaannya. Pada soal isian singkat, kita menjawab pada teks field di sini atau pada kolom teks. Kemudian kita juga bisa menjawab menggunakan gambar. Sama seperti tadi yang kita demokan, misalnya soal ini adalah ingin kalian lewati. Maka misal contoh saya ambil gambar, saya foto yang ada di sini saja, karena depan saya laptop. Tapi nanti mungkin siswa harusnya memfoto kertas, jangan memfoto yang macam-macam. Nah, maka gambarnya akan muncul di sini. Misal siswa ingin melewatinya, maka mari kita lewati. Misalnya kita jawab dulu. Jawab. Kita lewati. Ini akan lanjut ke soal berikutnya. Misalnya kita jawab ya. Jadi, misalnya. Terus jawab. Misal mau dengan gambar. Ya. Jawab. Nah, masuk ke soal yang tadi di skip. Lihat, jawaban yang tadi masih ada. Misal ingin juga bisa. Misal ingin diganti dengan foto baru. Nah, sudah yakin maka jawab. Nah, masih ada sekian detik jadi menunggu. Masuk ke soal berikutnya. Pada kasus ini kita akan mencoba kalau ternyata siswa belum selesai dalam pengerjaan dan waktu habis, maka ini akan kita biarkan saja ya untuk melihat apa yang terjadi. Karena di sini pada saat ini sedang memasuki sesi uraian, di mana sesi uraian hanya memiliki 1 soal. Dari sekian soal-soal yang tadi kita jawab, kita sudah berhasil menjawab 8 soal, di mana jadinya soal terjawab garing totalnya terupdate 8 sampai 9. Karena ini adalah sesi terakhir, maka soal waktu total dan waktu sesinya sama menghitung mundurnya. Apa yang terjadi ketika kita belum selesai mengerjakan soal pada keseluruhan. Nah,
maka Alfie akan dipaksa. Kita klik OK, maka akan dialihkan kepada halaman upload jawaban. Akhirnya sukses. Dia memakan waktu lama sepertinya. Memang iya, tergantung koneksi dan juga besar dari jawaban yang kita kirimkan barusan. Akhirnya berhasil, alhamdulillah. Ujian sudah dikirimkan.